Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa mahkunah linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan dimanapun Anda sekalian berada pada hari ini, insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi mengenai bolehkah sholat tahajud tanpa diawali tidur. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini. Jadi pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud tanpa diawali tidur? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ada sebagian ulama yang berpendapat tentang wajibnya tidur malam sebelum menunaikan sholat tahajud. Jadi pendapat pertama merujuk bahwa sebelum sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu. Salah satunya ulama dari mazhab Syafi'i, Ar-Rafi'i, dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syarhul Kabir, ia berkata, artinya tahajud istilah untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur, sedangkan sholat yang dikerjakan sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Ar-Rafi'i juga merujuk pada riwayat hadis dari Qatsil bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj
bin Amr berikut bunyi hadisnya. Di antara kalian menyangka ketika mengerjakan sholat pada malam hari sampai subuh, dia merasa telah bertahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar al-Asqalani juga berpendapat sama. Dalam Fathul Bari, ia mengutip pendapat beberapa ulama salaf dan pakar tafsir yang menyatakan kata tahajud. Tahajud adalah turunan dari kata mutahajjid yang artinya orang sholat malam secara khusus telah diawali dengan tidur. Imam At-Tabrani juga berpendapat bahwa makna kata tahajud dalam bahasa Arab ialah berjaga setelah tidur terlebih dahulu, sebab asal kata tahajud adalah hajjada yang berarti bangun tidur. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari beberapa pemaknaan ini turunlah penjelasan imam-imam fikih tentang tata cara dan waktu pelaksanaan sholat tahajud. Tulis Muhammad Muslih Ajiz, Muhammad Abdul Syakur, dan Muhammad Syamsul Yakin dalam buku 7 Sunnah Harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama di atas, kewajiban tidur sebelum sholat tahajud itu yang membedakannya dengan qiyamul lail. Bila melaksanakan sholat malam dengan memahaminya sebagai qiyamul lail, maka dapat dikerjakan tanpa didahului tidur dulu. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kemudian pendapat yang kedua yaitu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh mengerjakan sholat tahajud tanpa diawali tidur dulu. Salah satu pendapat itu tercantum dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki. Sholat tahajud adalah semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Bunyi kitab tersebut. Kitab itu juga memaknai tahajud sebagai mujanabah al-hajud atau menjauhi tempat tidur, sehingga sholat tahajud didefinisikan sebagai sholat yang diamalkan pada saat banyak orang tidur. Sebagian ulama juga memahami huruf ta dalam kata tahajud mengandung makna meninggalkan. Huruf ta pada awal kata tahajud mengandung makna meninggalkan, sehingga tahajud berarti meninggalkan tidur, bukan berarti bangun sesudah tidur. Sementara itu, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi pernah berpendapat mengenai 3 makna tahajud. Makna pertama ialah tidur, kemudian sholat, lalu tidur lagi, kemudian sholat. Maka pertama ini merupakan pemahaman dari ulama tabi'in. Makna kedua adalah sholat setelah tidur. Pendapat ini juga diyakini oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi kesimpulannya, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi kesimpulannya yaitu, bolehkah sholat tahajud tanpa diawali tidur? Maka kalau saya pribadi memilih pendapat yang diyakini mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwa sholat tahajud yang paling afdolnya dilakukan setelah bangun dari tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Karena istimewanya tahajud itu ketika seorang hamba yang bangun, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Di antara kebanyakan orang yang lain sedang pada tidur lelap. Dan waktu yang paling mustajab yaitu di saat sepertiga malam terakhir. Inilah yang membuat sholat tahajud menjadi istimewa, yang menjadi lebih utama di antara sholat-sholat lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri dia. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni untuknya. Hadis ini juga menjadi salah satu dalil waktu terbaik untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengetahui dua pendapat mengenai bolehkah atau tidak boleh sholat tahajud sebelum tidur, maka mudah-mudahan kita tetap melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.